Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid BBR yang Allah muliakan, Masjid Babur Rahman di Buah Batu Regensi Bandung. Juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah dan radio-radio lain dan pemirsa beberapa stasiun TV serta para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Melanjutkan pembahasan tentang Kitabul Ilm, masih bab keutamaan ilmu. Pertemuan yang lalu kita sudah menerangkan bahwa ilmu adalah cahaya. Sekarang kita akan mengangkat tema bahwa ilmu itu ibarat air hujan. Tapi hujan ini ada 3 macam yang diterangkan oleh Al-Quran, yang diungkapkan oleh Al-Quran. Ada yang disebut al-ma, air, wa anzalna minas sama'i ma'an. Kami turunkan dari langit air, maksudnya air hujan. Yang kedua matar hujan. Tapi motor ini tidak selalu hujan air, kadang hujan batu. Al-Quran sering mengungkapkan motor dengan dalam konteks sedang mengadab suatu kaum karena kedurhakaan mereka. Ketiga, air hujan juga disebut dengan sebutan ghaith. Ghaith ini air hujan yang menjadi rahmat. Tidak terlalu kecil, tidak sekedar rintik-rintik atau sekedar celuk-celak gerimis. Juga tidak terlalu deras yang mengakibatkan banjir dan longsor. Tapi senang, sebatas yang memang dibutuhkan oleh bumi, oleh tanah. Inilah 3 jenis air hujan. Ilmu dan hidayah atau agama yang Allah turunkan kepada Nabi SAW ibarat ghaith, air hujan. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, diterima dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, berkata Nabi SAW, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kamathalil ghaithil kathir asaba ardan. Fakana minha naqiyah qabilatil ma fa'ambatatil kala'a wal asham al-kathir wa kanat minha ajadib amsakatil ma fanafa'allahu bihan nas fasharibu wa saqau wa zara'u wa asabat minha ta'ifatun ukhra wa asabat minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'a fadhalika mithlu man faquha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bih fa'alima wa 'allama wa mithlu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi."
Kata Nabi SAW, perumpamaan, petunjuk dan ilmu yang Allah telah mengutus aku dengan membawa keduanya. Hudan dan ilmu. Itu seperti hujan yang banyak yang menimpa bumi. Maka di antara tanah yang ada di muka bumi ada tanah yang gembur, subur. Dia menyerap air dan menumbuhkan rumput-rumput dan tumbuh-tumbuhan yang banyak. Ini jenis tanah yang pertama. Kedua ada lagi yang disebut ajadib. Ajadib mungkin bahasa kitanya cadas. Tanah yang membatu. Tanah yang mengeras. Dia tidak bisa menyerap air, tapi bisa menahan air. Buat air tergenang di atas tanah cadas tersebut. Dan Allah memberi manfaat kepada manusia dengan air yang tergenang tersebut. Manusia minum, manusia mencuci anggota badannya, dipakai minum binatang ternak, dipakai menyiram tanam-tanaman. Ada manfaat bagi manusia. Ini jenis tanah yang kedua. Jenis tanah yang ketiga namanya qi'an, seburuk-buruk jenis tanah. Yaitu tanah yang tidak bisa menyerap air, tidak bisa menahan air. Menyerap tidak, menahan tidak. Air itu mengalir begitu saja lewat. Tidak terserap, tidak tergenang. Dan tanah itu tidak bisa menumbuhkan tanam-tanaman. Ini jenis tanah ketiga, seburuk-buruk jenis tanah. Jadi air hujan itu perumpamaan dari Al-Quran dan Sunnah yang Allah turunkan bagi manusia. Lalu sikap manusia dalam menerima Quran Sunnah ini terbagi kepada 3. Ada yang menyerap, membuat jiwa orang itu hidup. Terus memberi manfaat kepada orang lain. Baik dengan ilmu yang dia serap lalu dia ajarkan. Dengan dakwahnya. Atau dengan kemuliaan akhlak sebagai perwujudan dari ilmu yang diserap oleh anggota, oleh jiwanya. Bermanfaat bagi diri sendiri, membuat jiwanya hidup secara sehat dan beri manfaat kepada orang lain. Ini sebaik-baik jenis hati atau jiwa manusia. Yang kedua ada jenis hati yang dia tidak bisa menyerap ilmu untuk dirinya. Tapi bisa menahan ilmu itu melalui hafalan. Tipikal manusia seperti ini banyak dialami oleh para perawi hadis. Para perawi tidak selalu ulama. Karena mungkin dia hanya hafal 1-2 hadis. Tapi dia jujur, hafalannya kuat, benar, disampaikan kepada yang lain. Dia hanya hafal. Tapi kecerdasan, daya analisa, kemampuan memahami istimbat dan hukum dari hadis itu minim, kurang. Tapi dia sampaikan hafalannya. Bermanfaat bagi orang. Itu jenis hati yang kedua. Dan jenis hati yang ketiga adalah yang tidak menyerap, tidak menerima, tidak memahami Quran dan Sunnah. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, nggak ada bekas.
tidak diamalkan sehingga akhlaknya bermanfaat bagi orang lain, enggak, akhlaknya tetap buruk. Tidak bisa mengajarkan, menyampaikan kepada orang lain karena dia sendiri tidak paham dan tidak menerimanya. Inilah gambaran dari ilmu yang sampai ke dalam hati manusia. Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya mencantumkan hadis ini dalam bab orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya. Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim mencantumkan hadis ini dalam bab permisalan, perumpamaan, hidayah dan ilmu yang Allah amanahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan kepada umatnya. Ilmu yang dimaksud di dalam hadis ini tentu saja ilmu syar'i, Quran dan Sunnah yang oleh Allah dimisalkan dengan hujan yang bermanfaat. Al-Quran dan hadis menggunakan kata-kata ghais atau hujan untuk hujan yang bermanfaat, bukan hujan yang membawa azab. Kalau yang membawa azab disebut dengan sebutan matar. Orang kafir pernah berdoa kepada Allah, orang musyrik. Orang musyrik percaya kepada Allah, percaya. Menyembah Allah, menyembah Allah. Suka berdoa kepada Allah, suka berdoa kepada Allah. Kenapa disebut musyrik? Karena selain beribadah kepada Allah, mereka pun beribadah kepada selain Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal tentang orang kafir. Kata orang kafir, Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Ya Allah, jika yang dibawa oleh Muhammad ini adalah benar dari sisimu, fa'amtir alaina hijar, hujani kami dengan batu dari langit. Matar, hujan, tapi tidak selalu air. Kadang batu, seperti doa yang barusan diungkapkan oleh orang kafir dalam surah Al-Anfal. Dalam surah Asy-Syu'ara Allah menyatakan wa amporna alaihim matara fasa'a matara mundharin. Kami hujani mereka itu dengan batu. Itulah seburuk-buruk hujan bagi kaum yang sudah diberikan peringatan tapi tetap tidak mau iman. Kami hujani mereka dengan azab, dengan batu. Dan ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebutan matar. Matar itu hujan, tapi berupa azab. Berbeda dengan ghaith, hujan yang manfaat. Baik dalam ayat maupun di dalam hadis, ghaith ini sering diminta oleh Nabi SAW. Ketika musim kemarau yang amat sangat panjang, tanah-tanah gersang, tumbuh-tumbuhan mati, binatang banyak yang mati, kelaparan di mana-mana. Hari Jumat Nabi SAW lagi khutbah. Datang orang lalu berkata, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyughithana. Wahai Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Ayyughithana, agar Allah memberikan ghaith, hujan. Lalu Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sambil berkata, Allahumma agithna, Allahumma agithna, Allahumma agithna. Ya Allah, hujani kami, hujani kami, hujani kami dengan lafaz ghaith. Lalu mendadak saat itu
langit yang sedang lenglang, cerah, membiru, tak ada awan sedikit pun. Tiba-tiba bermunculan awan, berkumpul di atas, menghitam dan turun hujan. Itu ghaith, bermanfaat bagi tanah. Dalam surah Yusuf 49 Allah menyatakan thumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nasu wa fihi ya'sirun. Ketika raja penguasa Mesir saat itu bermimpi, mimpi aneh. 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk. Para ahli takwil mimpi dikumpulkan semua. Minta penjelasan apa artinya, nggak ada yang tahu. Saat itu Nabi Yusuf alaihissalam masih di penjara. Karena konspirasi para wanita. Wanita tuh gitu loh. Mereka berbuat salah, ketahuan salah, tetap melemparkan kesalahan kepada korban kejahatannya. Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya Nabi Yusuf yang dipenjara. Siapa yang salah, siapa yang dipenjaranya? Perempuan. Makanya Al-Quran mengungkapkan konspirasi tipu daya wanita itu bisa mengalahkan setan. Tipu daya setan oleh Allah diungkap lemah. Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Tapi ketika Allah menjelaskan tipu daya wanita, inna kaida kunna azim. Tipu daya kalian itu dahsyat, luar biasa. Berhasil? Berhasil. Nabi Yusuf sampai di penjara tuh. Waspadai para wanita. Ketika di penjara ada 2 orang mimpi. Satu mimpi dia memerah anggur. Satu lagi mimpi dia meletakkan roti di atas kepalanya, lalu si roti itu dipacokkan ke manuk, dipacokin sama burung, dipatukin. Apa takwil mimpinya? Kata Nabi Yusuf alaihissalam, adapun kamu yang murah anggur, sebentar lagi kamu bebas dan kamu akan menjadi petugas pemerah anggur bagi raja. Adapun kamu yang dipatuki, sebentar lagi kamu dihukum mati, kepalamu akan dipatuki oleh burung. Dan kenyataan. Akhirnya Nabi Yusuf bilang ke orang yang akan dibebaskan, nanti bilang ke raja, Yusuf di sini gitu. Raja nggak tahu ternyata bahwa Yusuf itu di penjara. Hasil konspirasi siapa? Akhwat. Emak-emak yang genit. Dilupakan oleh setan. Orang itu dibebaskan dan menjadi tukang perah anggur bagi raja, lupa oleh setan, dilupakan. Akhirnya Nabi Yusuf beberapa tahun tetap. Nah, sampai raja bermimpi aneh tadi. Ahli takwil mimpi dikerahkan nggak bisa. Si orang tadi baru keingatan, Yusuf di penjara. Dia bilang, saya tahu. Tapi izinkan saya ke sana, ke Yusuf. Akhirnya oleh Nabi Yusuf diberitahu begini. Kata raja, mana Yusufnya? Sini, bebaskan. Kata Nabi Yusuf, enggak, saya enggak mau bebas. Sebelum dikelirkan dulu kasus saya dulu tuh dengan emak-emak yang jahat dan genit tadi. Karena dia sampai di penjara dituduh pelaku padahal korban. Asal jiman kiwari.
Korban dituduh pelaku, korbannya di penjara, pelakunya jadi pahlawan. Ada yang begitu? Ada. Di mana ya teh? Di Mesir saat itu. Di Mesir saat itu. Ternyata ayat tiba heulana anu kitu teh. Akhirnya dibebaskan. Setelah diinterogasi dulu si emak yang dulu bersalah. Gimana kasus dulu? Ya saya yang salah, Yusuf yang benar gitu. Karek ngaku setelah menderita tuh. Tahunan tuh. Jahat banget sih emak. Terus dari mana beloknya tadi sampai ke si emak? Iya, akhirnya Nabi Yusuf mentakwil mimpi sang raja. Apa kata beliau? Nah nanti ada 7 tahun, ada tahun-tahun kemarau, tapi kata beliau tsumayyati min ba'di dzalika amun fihi wathun nas. Setelah itu akan datang tahun-tahun yang di tahun itu yughthun nas, manusia diberi hujan yang bermanfaat. Wa fihi ya'sirun, dan di tahun itu mereka panen, memerah anggur, buah-buahan segala macam tuh. Dan panennya hasilnya melimpah. Maka ambil sebagian kecil untuk dimakan, sisanya tunda, simpan sebagai stok untuk menghadapi 7 tahun berikutnya yang akan merupakan musibah berat bagi manusia. Paceklik. Orang-orang mah tidak bersiap sehingga pas paceklik itu kelabakan. Mereka mah masih memiliki stok makanan yang sangat-sangat banyak. Nah di dalam ayat itu disebut fihi yughthun nas. Di dalam tahun-tahun itu manusia dihujani. Diberi hujan yang manfaat. Sehingga gembur, subur, tanam-tanaman yang menghasilkan panen yang melimpah. Dan oleh Allah Azza wa Jalla disebut dengan sebutan ghaith. Fihi yughthun nas. Di dalamnya manusia diberi ghaith, artinya hujan. Jadi hujan dengan lafaz ghaith adalah hujan yang manfaat. Dan itu perumpamaan bagi ilmu. Bagi Al-Quran dan As-Sunnah. Bagi wahyu atau agama yang Allah turunkan kepada Nabi SAW untuk diberikan kepada manusia. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan hadis ini mengatakan, Mathalan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ilma bil wahyi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan ilmu atau wahyu dengan hujan. Karena ilmu dan hujan adalah pemberi kehidupan. Hujan ketika turun itu memasuki lembah-lembah, tanah-tanah. Sehingga diserap, kemudian subur, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau yang menggenang, kemudian airnya dimanfaatkan untuk minum, untuk menyiram tumbuh-tumbuhan. Sesuai dengan apa yang Allah terangkan dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-17. Anzala minas sama'i ma'an fasalat audiyatan biqadariha. Allah turunkan air dari langit. Maka mengalirlah air itu ke lembah-lembah sesuai dengan kadar yang telah Allah tentukan. Kadar air yang Allah alirkan ke setiap tempat sudah Allah takar sedemikian rupa sehingga bermanfaat tanpa madarat, tidak menimbulkan longsor dan banjir, tidak kekurangan air yang dibutuhkan, ya, tapi kadar airnya pas. Dan seperti itulah ilmu. Begitu diberikan kepada manusia, memasuki lembah dan relung setiap hati manusia.
Apa yang terjadi? Hati itu gembur, hati itu subur, hati itu kemudian hidup seperti hidup gembur suburnya tanah yang tersiram oleh air hujan. Dan inilah jenis tanah yang terbaik yang merupakan perumpamaan hati terbaik di kalangan manusia. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan masalah ini, bukan Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Kata beliau, maksud dari hadis di dalam riwayat ini yang memperumpamakan atau mengumpamakan petunjuk Nabi SAW dengan ghaith atau hujan yang bermanfaat, menjelaskan bahwa bertingkat-tingkatnya kemampuan manusia di dalam mengambil faidah dari ilmu. Adapun jenis yang pertama adalah jenis hati atau jiwa yang terbaik. Dia mampu menyerap ilmu, dia menghafalkannya untuk dirinya, mengimaninya untuk dirinya, dan lebih dari itu memahami secara mendalam. Dia punya kecerdasan, dia punya daya analisa yang tajam, sehingga apa yang tidak difahami orang banyak dia bisa pahami. Faedah ilmu yang orang banyak tidak mengetahuinya dia bisa ketahui. Dan inilah yang terjadi di semua generasi di kalangan para sahabat. Di kalangan sahabat ada sahabat yang banyak hafal hadis. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi pemahaman tentang isi hadis tidak semendalam Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas, beliau tidak lebih dari 20 hadis yang beliau riwayatkan. Ibnu Abbas hadis-hadis yang beliau diriwayatkan tidak lebih dari 20 hadis, sedikit. Tapi pemahamannya mendalam. Sehingga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan nikmat tarjumanul Quran Ibnu Abbas. Sebaik-baik penafsir Al-Quran lah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu karena pernah didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan Ibnu Abbas dalam masalah agama dan ajarkan kepadanya ilmu tafsir. Doa Nabi SAW makbul sehingga jadilah Ibnu Abbas penafsir terbaik. Sampai Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwa suatu saat Ibnu Abbas ditanya tentang suatu ayat. Wa fassarahu tafsiran law sami'at surum wad-dailam wat-turk la aslam. Lalu Ibnu Abbas menafsirkan ayat yang ditanyakan dengan sebuah penafsiran yang luar biasa, yang seandainya penafsirannya itu didengar oleh bangsa Romawi, waktu itu Nasrani, atau bangsa Dailam, atau bangsa Turki, niscaya mereka akan masuk Islam semuanya. Saking gamblang dan jelasnya Ibnu Abbas. Makanya Abdullah bin Mas'ud menyatakan nikmat tarjuman Al-Quran Ibnu Abbas. Baik-baik penafsir Al-Quran lah Ibnu Abbas. Dan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali sering bertanya kepada Ibnu Abbas tentang masalah agama. Padahal junior itu. Pemahamannya mendalam. Tapi hadis yang beliau riwayatkan tidak lebih dari 20 buah hadis. Ibnu Abbas contoh tipikal jiwa yang pertama yang diumpamakan sebagai
tanah gembur menyerap air, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dia bisa memahami ilmu yang sampai kepadanya secara mendalam, dihayati, diyakini, diaplikasikan, sehingga jiwanya hidup gembur, subur, segembur dan sesubur tanah yang baik, dan bermanfaat bagi orang banyak dari ilmu dan dakwah yang diajarkannya, serta dari kemuliaan akhlak yang ditunjukkannya. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah jenis tanah yang kurang bermanfaat bagi dirinya sendiri tapi bermanfaat bagi orang lain. Karena tadi dia bisa menahan tapi tidak bisa menyerap. Airnya tergenang. Jadi semacam kolam gitu. Tidak menyerap, tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tapi airnya bisa dimanfaatkan. Anak-anak bisa berenang di sana. Terus bisa cuci, bisa minum, bisa dipakai untuk menyiram tanam-tanaman. Ini tanah yang kedua yang disebut ajadib. Ini adalah perumpamaan bagi orang yang kayak gimana? Ini bagi orang yang memiliki hafalan yang bagus. Kuat. Tapi tidak memiliki kecerdasan. Atau kurang dalam hal itu. Dia hafal, tapi kurang paham apa yang dia hafalkan. Tapi ketika dia mengajarkannya kepada orang lain, menyampaikannya kepada orang lain, dan orang lain tersebut adalah orang yang cerdas, maka orang yang menerima ilmu tersebut bisa lebih paham daripada yang menyampaikannya. Dan ini yang dimaksud oleh Rasul SAW dalam salah satu hadis. Hadis ini berisi doa dari Nabi SAW. Doa bagi siapa? Bagi para penghafal hadis. Bagi orang yang mempelajari ilmu. Apa doanya? Nadharallahu imro'an. Sami'a minna hadithan fahafidhahu. Hatta yablughahu ghairahu. Fa'innahu rubba hamili fiqhin laysa bifaqih. Wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang. Arti mencerahkan wajah itu memberi kebahagiaan. Cerahnya wajah itu apa namanya? Apa maknanya? Itu ekspresi kebahagiaan. Kalau lagi bahagia kan cerahnya. Wah, lagi banyak duit nih kayaknya. Gitu kan? Karena ukuran kebahagiaan di zaman kita, di tempat kita apa? Duit. Lagi banyak duit ya. Kok tahu? Itu cerah amat kan gitu ya. Walaupun kulit wajahnya hitam tapi ekspresi cerah mah tetap. Dan walaupun kulitnya putih, bagus, tapi lagi bokeh mah kelihatan rumeknya ekspresinya. Jadi isi kantong orang di zaman kita bisa dilihat dari apa? Ekspresi wajah. Nadharallahu imru'an. Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang. Seseorang yang gimana? Sami'a minna hadithan. Dia mendengar satu hadis dari kami. Fahafidhahu. Dia hafalkan hadis itu. Hatta yuballighahu ghairu. Lalu dia sampaikan hadis itu kepada orang lain. Dia sekedar hafal. Hafalannya diajarkan, dia sampaikan. Lalu Nabi SAW menyatakan, فَإِنَّهُ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِهٍ. Betapa banyaknya orang yang membawa sebuah hadis tapi dia tidak paham hadis itu. Dia hafal hadis tapi nggak paham isinya. Wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Dan betapa banyaknya orang yang menyampaikan sebuah hadis
kepada orang yang lebih paham makna hadis itu. Seperti tadi, Imam Syafi'i rahimahullah itu 4 imam madhab ini. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Mereka banyak menghafal hadis dan paham secara mendalam isi hadis ini sehingga melahirkan hukum fiqh melalui mereka. Dan mereka menerima hadis itu dari guru-gurunya. Gurunya menyampaikan hadis itu kepada mereka. Gurunya, pemahaman gurunya tentang hadis itu tidak semendalam 4 imam ini. 4 imam ini lebih mendalam pemahamannya dibanding guru yang menyampaikan hadis itu kepada mereka. Ini yang dimaksud warubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minni. Betapa banyak orang yang membawa suatu hadis dan disampaikan kepada orang yang lebih paham makna hadis itu. Setelah sampai dia pahami, oh. Coba perhatikan ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau itu berkunjung kepada muridnya, Imam Ahmad. Imam Ahmad itu ketika mengajar ilmu kepada murid-murid sering menukil Imam Syafi'i karena memang gurunya. Dan memujinya sebagai orang yang wara', zuhud, soleh, takwa, ahli ibadah gitulah. Pokoknya dipuji abis. Sampai ada berita Imam Syafi'i mau berkunjung ke Imam Ahmad, geger tuh mau didatangi oleh ulama besar. Akan diperhatikan semuanya. Karena pasti itu penuh dengan ilmu, syarat dengan faedah. Begitu datang disuguhi oleh Imam Ahmad, semua suguhan-suguhan terbaik dikeluarkan untuk gurunya yang mulia. Kemuliaan Imam Syafi'i bukan karena beliau pejabat, RT Hasan. Bukan karena konglomerat, beliau orang fakir. Tapi karena ilmunya. Kesuguhan. Dalam bayangan murid-murid Imam Ahmad, Imam Syafi'i kan orang takwa, orang zuhurnya, orang soleh. Orang soleh mah dalam bayangan nanti atau ancin, sahuap, 2 huap, sudah gitu. Ini mah semua makanan, minuman yang disuguhkan ledis. Tak bersisa, habis semua. Allah kata ngembang kadu tuh. Murid-murid Imam Ahmad. Kembang kadu itu Allah namanya dalam bahasa Sunda. Tapi Allah istilah untuk bengung. Mereka kaget, Allah bengung. Ternyata Imam Syafi'i yang dianggap anjing ternyata RW 06. Apa itu? Rewoga. Pas saya masuk di gerbang tadi, selamat datang di lingkungan Rewoga. Ini Rewoga, RW 06. Kedua malamnya tuh. Diintip, dibayangkan tahajud semalaman. Ternyata tidak sholat. Ngalamun segala di pikiran. Sampai subuh. Dan setelah subuh diperhatikan pergi ke masjid, sholat subuh gak wudu. Ada 3 bahasa Arabnya mulahadhat. Mulahadhat itu catatan buruk. Pertama RW 06 tadi. Kedua, tidak tahajud. Bagi kita 2 hal ini biasanya. Biasa tuh. Tapi yang ketiga, sebejat-bejat kita nggak gini-gini amat. Yaitu salat subuh tanpa wudu. Kecewa tuh murid-murid Imam Ahmad deh. Komplain ke guru, ya Aba Abdullah, kaifa tuthni ala hadzal rajul alladhi akala wa syariba wa afragha kulla ma fil ina wa lam yaqumil lail wa yusallil fajr bidunil wudu.
Wahai Abu Abdullah, gimana engkau bisa memuji orang seperti ini? Kerjanya makan, minum, menghabiskan semua sesuguh yang ada di wadah. Tidak sholat malam. Dan sholat subuh tanpa wudhu. Ketiganya aib. Di zaman baheula tidak sholat malam aib loh. Kalangan para penuntut ilmu. Di kita makan enggaknya. Kata Imam Ahmad tanya kepada Imam Syafi'i. Penasaran ditanya. Barijeng sedikit komplain. Kenapa ulama besar seperti itu? Apa jawab Imam Syafi'i? Amma kauni akaltu wa syaribtu wa afragtu kulla ma fil ina liannani ma wajadtu ta'aman ahalla wa atyaba min ta'amil imami Ahmad wa uridu an amla'a batni bihadha ta'am. Adapun saya makan, minum, menghabiskan semua makanan yang ada di wadah karena saya tidak pernah mendapatkan makanan yang lebih halal, lebih baik, lebih barokah daripada makanan Imam Ahmad. Imam Ahmad terkenal orang yang soleh, takwa. Makanannya pasti penuh barokah. Saya ingin memenuhi perut saya dengan jenis makanan seperti ini. Makanan penuh barokah jadi tulang daging itu baik, membawa efek baik. Semangat ibadah gitu ya, kecenderungannya kepada ketaatan gitu. Sebaliknya kalau makanan yang masuk yang haram itu sebaliknya memberatkan ibadah, malas amal soleh, kecenderungannya kepada dosa maksiat. Hati-hati apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu alasannya, bukan karena makanan ini mahal, enak, bukan. Tapi lihat siapa pemiliknya, orang soleh. Pasti ini berbarokah. Makanya mumpung, aji mumpung. Ini jurus kita yang sering kita terapkan ketika ada pernikahan. Tapi motivasinya apa? Perbaikan gizi dan menu. Biasa nama kita dengan gepuknya, gep kurupuk. Ini mah ada segala macam itu. Atau dipapai hiji-hiji. Sedikit-sedikit. Dia pasang strategi, jangan langsung makan nasi kalau di undangan kayak gitu. Rugi, masuk nasi, kenyang, udah gak selera lagi. Padahal banyak tuh menu. Jangan, salah strategi. Saya ajarin. Jadi kalau yang digitu, wah-wahan dulu. Ya bari ngobrol we, 3 jam didinya teh. Ngobrol setelah itu baru sayur salad gitu ya. Sayur. Nasi mah nanti terakhir. Jurus pamungkas itu. Setelah semua tercicipi baru pinuhan ku nasi sampai ongkek mangga. 3 jam baru keluar tah. Amplop nama 5.000. Aji mumpung kita namanya. Imam Syafi'i rahimahullah bukan karena enak makanannya, mahal harganya, tapi siapa pemiliknya? Barokah. Ini pertama. Kedua, amma kauni lam aqumil lail li'annani kuntu atafakkaru fil hadith. Adapun malam tadi saya tidak tahajud karena saya semalaman bertafakur, berpikir tentang sebuah hadis. Hadis ini dibahas siang harinya dengan Imam Ahmad. Pendek, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Maksudnya kita tahu itu Sahih Muslim itu sekarang. Kalau zaman Imam Ahmad, Imam Muslim belum ada. Tapi hadis ini sudah sampai baik kepada Imam Syafi'i atau kepada Imam Ahmad. Dan kedua-duanya meriwayatkan. Selain Imam Muslim, Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab Musnadnya. Ada seorang anak diberi kunyah Abu Umair, punya burung. Nah, burungnya diberi nama Nughair. Jadi kemana Abu Umair pergi selalu dibawa burungnya tuh. Suatu saat Nabi SAW berjumpa dengan Abu Umair.
di rumah seorang sahabat. Tapi burungnya nggak ada. Lalu ditanya, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Hei Abu Umair, sedang apa Nughair? Mana burungmu gitu ya? Kok nggak kelihatan? Disebut mati. Udah, sampai di sana. Saya bertafakur tentang hadis ini semalaman. Kenapa para sahabat, para ulama meriwayatkan hadis ini? Pasti banyak ilmu, karena salah satu di antara kandungan hadis adalah yufidul ilm. Hadis yang diriwayatkan itu harus memberi faidah ilmu, pasti. Saya tafakur semalaman. Lalu beliau katakan, wa ba'da an tafakkartu fi hadzal hadits fastanbattu wa akhadtu minhu akthar min alfi faidah. Setelah aku berpikir tentang hadis ini semalaman, aku bisa beristimbat dan bisa mengambil lebih dari 1000 faidah. Hadisnya pendek, tapi faidah yang diambil lebih dari 1000. Lalu beliau menyatakan, wa tafakkaru fil hadis ahabbu illayya min sholati alfi rakaat. Berpikir tentang hadis sesaat saja lebih aku sukai daripada sholat sunat walaupun 1000 rakaat. Jadi beliau tidak tahajud, tapi diganti oleh sesuatu yang lebih baik daripada tahajud. Kenapa berpikir tentang ilmu lebih baik daripada tahajud? Karena disebut tahajud itu amalan qasir, sedangkan ilmu amal muta'addi. Amal qasir itu amalan yang manfaatnya terbatas hanya untuk diri sendiri. Tidak bermanfaat bagi orang lain. Tahajud hanya bermanfaat untuk diri sendiri. Orang lain, walaupun nonton, walaupun lihat, nggak berpahala. Nggak ada pahala nonton tahajud. Yuk kita ibadah dengan cara nonton orang sholat. Nggak ada. Nggak ada nilai ibadah. Tapi ilmu setelah difahami, diajarkan, manfaat bagi orang banyak terus sampai hari kiamat. Lihat apa yang dikatakan Imam Syafi'i, pemahaman beliau tentang satu masalah luar biasa. Daya analisanya tajam. Kecerdasannya bisa terlihat. Sampai satu hadis pendek, pelajaran yang bisa diambil dari itu lebih dari 1000 faidah. Jangan tanya ya, saya jawab sekarang. Ustaz, kalau nanti ada pertanyaan, apa aja 1000 faidah dari hadis ini? Saya jawab sekarang, nggak tahu. Karena kita belum menemukan satu kitab 1000 faidah dari hadis ini menurut Imam Syafi'i, belum ada. Wallahu a'lam, mungkin ada tapi saya belum tahu, atau mungkin saja tidak ada. Tapi yang jelas beberapa faidah yang diterangkan oleh para ulama dari hadis ini, diantaranya bolehnya memelihara burung, bolehnya memberi nama kepada burung, sebab tadi diberi nama Nughair, bolehnya memberi kunyah kepada anak kecil, seperti tadi diberi kunyah Abu Umair, dan seterusnya. Terus perhatian yang sangat besar dari seorang nabi, seorang alim kepada anak kecil. Berbasa-basi, mana burungmu gitu kan. Ada perhatian. Itu di antara beberapa faidah yang merupakan pelajaran yang luar biasa. Ini contoh bahwa orang kadang-kadang yang diberi ilmu lebih mendalam pemahaman tentang ilmu itu daripada orang yang menyampaikannya. Dan itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minni. Betapa banyaknya orang yang membawa hadis disampaikan kepada orang yang lebih paham tentang isi hadis itu. Nah, jadi ini orang akan memperoleh apa? Doa dari Nabi SAW. Hanya hafal saja, hanya menghafalkan hadis atau ayat, tapi nggak begitu paham, ya. Ini sudah terkena doa. Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar satu hadis dariku,
dia hafalkan, dia sampaikan kepada orang lain. Walaupun nggak paham isinya. Ada yang begini? Ada. Dan ketika dia sampaikan kepada orang lain, orang yang menerima itu bisa lebih mendalam pemahamannya tentang isi hadis itu. Makanya jangan heran ya, sekarang kan banyak ikhwan-ikhwan yang menghafalkan Al-Quran. Para hufadz banyak. Tapi kenapa para hufadz itu keilmuannya tentang syariat Islam secara keseluruhan seolah-olah tidak menonjol. Yang menonjol adalah dai-dai ustadz yang keilmuannya kelihatan baik dari tulisan, dari ceramahnya, tapi mereka tidak hafal Quran. Betul apa benar? Ya, betul dan benar. Ini terlebih memang wajarlah kalau orang yang hafal Quran, pemahaman tentang syariat secara keseluruhan agak kurang karena memang waktunya lebih banyak tersita untuk menghafal dan memelihara hafalan. Menghafal susah. Tapi lebih susah lagi mempertahankan hafalan. Jadi juara itu hese. Tapi lebih hese lagi mempertahankan gelar juara indah pada nginceratunya. Jadi menghafal Al-Quran susah, tapi lebih susah lagi mempertahankan hafalan. Ada nggak orang sudah hafal Quran, nggak bisa melihara, banyak lupa? Ada? Banyak. Di antara antum nih, ada nggak yang sudah hafal beberapa surat, terus lupa? Ada? Banyak. Semua atau sebagian? Semua. Termasuk saya? Semua. Semuhun. Dosa enggak tuh? Lupa terhadap Al-Quran. Bukan lupa kepada Al-Quran. Bahasanya begitu. Al-Quran melupakan kita. Nabi pernah lupa terhadap ayat? Pernah. Nabi SAW suatu saat sholat membaca Al-Quran. Di tengah jalan beliau berhenti, kemudian batuk, terus ruku. Lupa. Terus beliau pernah mendengar seorang sahabat membaca Al-Quran. Dia dengar. Beliau ngomong, oh orang ini mengingatkan kepada saya ayat yang saya lupa. Ketika mendengar dia baca, ingat lagi. Ya, suka lupa. Karena lupa itu manusiawi. Nabi SAW manusia biasa. Suka lupa ya. Bahkan ketika sholat beliau pun lupa. Harusnya 4 rakaat, 2 rakaat, salam gitu. Tapi dari lupanya beliau lahir syariat sujud sahwi. Nah, jadi dosakah kalau kita sudah menghafal beberapa surat kemudian karena jarang dibaca lupa? Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala pernah ditanya masalah ini. Di dalam Kitabul Ilmi yang kita bahas ini ada. Tapi dalam bab tanya jawabnya. Apakah berdosa orang yang menghafal surat kemudian lupa? Beliau merinci. Kalau lupanya karena memang kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga sedikit waktu untuk bermurojaah, akhirnya lupa, maka ini lumrah, wajar, normal, manusiawi, tidak dosa. Nabi SAW juga pernah lupa ayat. Umpamanya dia punya kewajiban. Termasuk para ulama, ya jangankan para ulama, Nabi juga lupa. Para ulama lebih sibuk dengan ilmu, belajar, mengajar, belajar, mengajar. Akibatnya apa? Waktu untuk memurojaah hafalan kurang. Dan berefek lupa. Lumrah, wajar, normal. Para ustadz ketika sholat suka lupa, ya suka lupa. Jangankan para ustadz. Hafidh Quran yang sehari-hari mengajarkan hafalan Quran ke murid-muridnya, suka lupanya, suka. Jadi suka. Di masjid kita di Umar bin Khattab di Selacau, imamnya itu para hufadz, para
hafid, ada ustadznya, ada santrinya yang sudah hafid. Tapi aya we lupa nama. Salahnya kelewat atau ngarandeg gitu. Ada ya. Saya suka mengoreksi ya kalau juz amma. Kalau imam qul huwallahu ahad ngarandeg lupa, saya bisa koreksi. Kacidanya lawan gitu lupa mah. Iya. Jadi kalau alasannya seperti itu, ada kesibukan yang menjadi kewajiban dia, maka tidak dosa. Manusiawi. Nah, tapi kalau umpama lupanya karena lalai, banyak waktu memurojaah. Tapi dia tidak murojaah, waktu-waktu luangnya untuk murojaah dia gunakan untuk hal yang sia-sia. Untuk browsing, untuk chatting, untuk pokoknya yang berakhiran ing lah gitu. Akhirnya lupa, ya dosa. Karena melalaikan dengan sengaja. Jadi kalau kita lupa, apa berdosa atau tidak? Lihat tipikal mana kita di antara dua hal tadi. Apakah lupanya karena minimnya waktu murojaah karena memang sibuk dengan kewajiban? Atau kita pengangguran, nganggur gitu ya. Banyak waktu tapi tidak murojaah. Sengaja mengabaikan lalu lupa. Ya, itu bisa berdosa. Jadi itulah jenis jiwa yang kedua, masih bisa manfaat. Dia hafal tapi tidak paham. Apa yang dia hafal, dia sampaikan kepada orang lain lebih paham manfaat. Dan orang yang kedua ini didoakan oleh Nabi dengan menyatakan nadharallahu imra'an sami'a minni haditsan fahafidhahu. Semoga Allah mencerahkan wajah seorang yang mendengar hadis dariku, dia hafalkan, dia sampaikan kepada orang lain. Ini tipikal yang kedua. Mudah-mudahan minimal kita yang pertama. Yang kedua. Syukur kalau yang pertama. Jangan sampai kita masuk kepada tipikal yang ketiga ini. Yaitu jenis tanah yang disebut dengan sebutan ki'an. Ki'an adalah tanah yang tidak bisa menyerap air, tidak bisa menampung air, dan tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Inilah yang terburuk dari jenis-jenis hati manusia yang ada. Dan inilah yang oleh Allah diterangkan dalam Al-Quran. Surah Al-Furqan ayat 44. Kata Allah, am tahsabu anna aktsarahum yasma'un aw ya'qilun inhum illa kal an'am bal hum adall. Apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau mengerti, memahami? Enggak. Mereka itu tiada lain kecuali seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Mereka lah orang-orang yang tidak mau menerima petunjuk Allah, yang menutup telinga terhadap pedaran ayat dan hadis, yang tidak mau menerima nasihat dan pelajaran, tidak mau meyakini, memahami, apalagi mengaplikasikannya, apalagi mengajarkan kepada orang lain. Karena apa? Karena kekerasan hatinya yang tidak mau menerima petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Inilah 3 jenis hati manusia. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah tentang hadis ini, wa fi hadzal hadits anwa'um minal ilmi minha darbul amsal wa minha fadlul ilmi wa ta'lim wa syiddatul hathi alaihima wa dhamul i'rad anil ilmi wallahu a'lam. Kata beliau, di dalam hadis ini terkandung banyak faedah. Di antaranya bolehnya memberikan permisalan, ilustrasi, gambaran
Seperti Quran Sunnah digambarkan sebagai air hujan. Juga di antara faedah dari hadis ini terkandung penjelasan tentang keutamaan ilmu, baik belajar ataupun mengajarkannya, dan kerasnya penekanan untuk hal itu. Dan poin terakhir, hadis ini pun mengandung celaan kepada orang yang berpaling dari ilmu, orang yang tidak mau menerima ilmu, orang yang menjauh dari ilmu. Orang ini adalah seburuk-buruk kondisi hati manusia. Ya, cukup ya, sampai di sini saja penjelasan kita, dan kita masih punya sisa waktu 7 menit untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Silakan. Pertanyaan pertama dari Ahwat. Izin bertanya Ustaz. Ustaz, bolehkah Ana mengikuti pelatihan MC pembawa acara di salah satu ormas? Tapi di dalamnya selalu dimulai dengan sholawat. Bolehkah tetap mengikuti pelatihan tersebut? Ini akhwat ya. Kalau akhwat jadi MC untuk komunitas sama wanita, ya boleh. Gak apa-apa. Tapi kalau di dalamnya ada laki-laki, yang perhatikan jangan. Tampilnya wanita di hadapan laki-laki termasuk amal jahiliyah. Imam Ibnu Katsir menukil pendapat Qatadah yang menyatakan al-mar'atu idza takhruju min baitiha wa tamshi baina yaday rijal fadzalika jahiliyatul ula. Apabila wanita keluar rumah lalu tampil di hadapan laki-laki, maka itu termasuk amal jahiliyah zaman dahulu. Dia menjadi pusat tontonan perhatian para laki-laki. Jangan. Tapi kalau khusus komunitas akhwat sering ada acara khusus akhwat, ada MC-nya, untuk itulah dia ikut pelatihan, maka boleh. Jadi pada intinya ikut pelatihannya boleh, tapi nanti peruntukannya ya, jangan sampai dipakai untuk sesuatu yang melanggar syariat seperti tampilnya di hadapan laki-laki. Kita tidak peduli ormas apa yang menyelenggarakan, selama tidak ada penyimpangan boleh. Nah, lalu diawali dengan sholawat. Memang disunahkan memulai pidato dengan syahadat dan sholawat. Saya kalau membuka ceramah, ya setelah syahadat ada sholawat. Itu sunnah. Kalau yang dimaksud sholawat itu. Tapi kalau yang dimaksud sholawat telah membaca ritual sholawat, selalu gitu ya, berjamaah, gitu. Apalagi sholawatnya sholawat bikinan orang. Bukan dari hadis Nabi SAW, maka jangan. Jaraknya sholat safar syukron. Apa jaraknya sholat safar? Maksudnya mungkin batasan safar sejauh apa? Kalau sudah masuk safar berarti sholat boleh diqashar. Boleh dijamak, gitu kan? Ada sholat safar? Iya ada. Disunahkan sebelum berangkat ke masjid sholat 2 rakaat. Pas pulang ke masjid sholat 2 rakaat. Jarak safar diikhtilafkan oleh para ulama. Ada yang menyatakan 80 kiloan. Ada yang menyatakan sehari semalam perjalanan. Macam-macam. Ada juga yang menyatakan 3 mil. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Karena Rasul SAW idza kharaja masirata thalathati amyalin aw farasikha shalla rak'atain. Nabi SAW apabila keluar sejauh 3 mil atau 3 farsakh, beliau salat di qasar 2 rakaat.
Yang menunjukkan 3 mil, di sini sahih riwayat Imam Muslim. 3 mil itu kurang dari 6 kilo. 1 mil itu kira-kira 1,8 kilogram gitu. 8 kilometer gitu. Hampir 2 meter. Hampir 2 kilo 1 milnya. Jadi sekitar 5,5 kilo. Hadis ini sahih. Nah, sekarang umpamanya dari buah batu ke Ukhuwah. Ada 5,5 kilo? Lebih apa safar? Tidak. Tapi yang dimaksud adalah 3 mil keluar dari batas kota tempat kita berdomisili. Bukan dari rumah. Kalau dari rumah atau tidak ke Ukhuwah juga sudah safar, ya enggak? Bukan. Tapi dari batas kota tempat kita tinggal keluar untuk kepentingan safar walaupun sejarak itu. Ini hadis sahih. Nah, hadis itu begitu banyak. Lalu berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, karena berbeda-bedanya jarak yang diterangkan dalam hadis, maka batasan safar tidak dilihat dari jarak. Tapi kembali kepada urf. Urf itu kesepakatan orang di tempat kita tinggal. Sekarang kita tinggal di Bandung. Pergi ke Cianjur. Sudah safar apa belum? Lihat, mayoritas penduduk Bandung kalau ke Cianjur ngomongnya apa? Nyaba, ya enggak? Kemana? Nyaba. Mana kan Cianjur? Belanja tauco. Dandanannya beda. Kalau umpamanya dari sini ke Ukhuwah masalah jepit. Tapi kalau ke Cianjur pakai sepatu, nyisirnya licir gitu ya. Dompetnya agak tebal. Beda tuh, nyaba. Itu sudah safar. Tidak dilihat dari jarak. Ya, itu yang pertama. Dilihat dari urf. Urf itu kebiasaan di tempat mereka hidup. Tidak dilihat apa? Jarak lagi. Asal ada asalnya. Pergi itu keluar kota dengan niat safar. Bukan ukuringan dalam kota seharian sudah nyaba. Tapi di dalam kota aku kelilingan. Ya. Goes berapa jam? 6 jam. Berapa kilo? Udah sampai 87 kilo. Safar? Enggak. Karena itu maka hiji dalam kota. Kedua tidak niat safar. Terus keduanya, saya masyhur Hasan Salman, hafizahullah dalam kitab Al-Qalmu bin fi akhta'il muslim. Beliau menyatakan, uraf yang dimaksud adalah uraf yang berlaku di zaman Nabi SAW. Bukan di zaman sekarang. Sehingga sangat mungkin di zaman Nabi SAW, jarak ke sudah safar, sekarang mah tidak. Karena ada apa? IT, teknologi, transportasi yang memudahkan orang untuk pergi. Sekarang umpamanya dari Bandung ke Jakarta pakai pesawat cuma 20 menit. Begitu juga, begitu duduk pakai sabuk, pas mau bergerak, si pramugari ya. Flight attendant. Ya, kalau yang suka jalan di catwalk apa namanya? Pragawati. Tasok dibalik dengan Pragawati. Pragawati, pramugari. Ini di pesawat apa? Pramugari. Baru pidato gitu ya. Baru beres gitu karena mau take off gitu ya. Baru semenit sudah berdiri lagi. Persiapan landing. Tengesang-ngesang acan. 20 menit sampai ke Jakarta. Safar apa tidak? Safar. Karena orang Bandung kalau bilang ke Jakarta pasti safar. Mungkin suatu saat ada teknologi cuma 1 menit Bandung-Jakarta. Sekarang masih mustahilnya. Ada mesin pemindah tempat masuk udah di Mekah gitu. Sekarang kan masih cuma di film-filmnya.
Masih mustahil. Tapi beberapa tahun kemudian yang sekarang mustahil mungkin. Nah dulu juga tuh kakek saya cerita bahwa bapaknya bilang engke mah Mekah teh bisa katingali itu dia disengserikan. Bener kan ada TV gitu kan? Ada video, ada internet. Bener, yang dulu diketawakan sekarang jadi kenyataan. Kayak mah bisa ngobrol jeng jelema di Mekah. Wah diketawain. Sekarang kan benar. Bisa pakai video call. Gitu kan. Waktu ayah saya masih ada rahimahullah. Lihat di TV ada iklan makanan gitu. Dikabitain. Saya bilang, nanti mah makanan di TV bisa diambil. Ketawa gitu ya. Mustahil atau kemana jalan. Sekarang masih mustahil. Mungkin berapa tahun kemudian benarnya. Mungkin saja. Sekarang masih gak kepikiran lagi mana. Teknologi kita belum sampai ke sana. Mungkin beberapa tahun yang akan datang bisa kenyataan. Dan apa yang kita rasakan alami sekarang 10 tahun lalu dianggap mustahil. Tidak mungkin, sekarang bisa. Jadi mungkin suatu saat ada teknologi ke Jakarta hitungan 2-3 detik sampai. Safar enggak? Safar. Kan tidak keringatan, bukan keringatan tidaknya. Kan cuma sebentar, bukan sebentar tidaknya. Tapi uruf orang Bandung ke Jakarta apa safar apa tidak. Kalau kata uruf safar, berlaku hukum safar. Boleh qasar, boleh jama', boleh buka saum Ramadan. Bukan harus, boleh. Tapi kalau tidak buka, lebih bagus. Kalau tidak, memberatkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, sampai di sini. InsyaAllah kita jumpa kembali Sabtu yang akan datang. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.